Jessica Iskandar kini sedang berbahagia karena perjuangan cintanya untuk dapat menikah dengan seseorang yang sangat dicintainya terwujud sudah. Laki-laki tersebut adalah Vincent Verhaeghe. Hal tersebut pun digambarkan oleh pastor yang menikahkan Jessica Iskandar dan Vincent, di mana sang pastor mengatakan bahwa sosok Vincent adalah sosok laki-laki yang benar-benar tulus mencintai Jessica Iskandar apa adanya. Selain menerima sosok Jessica Iskandar sebagai seorang istri, Vincent pun menerima sosok El Barak yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Ya, jadi spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena saya udah sama Jessica ini udah lama, udah mau 6 tahun. Jadi kenapa dipercayakan saya untuk menikahkan dia? Karena dia udah tahu siapa saya. Ya. Jadi waktu saya mulai jadi pastor, dia langsung info saya. Bung Andre, aku mau baptis. Baptis saya udah feeling bahwa setelah baptis pasti menikah kan? Dan akhirnya ya hari ini momen yang indah buat mereka boleh dipersatukan. Dan saya bersyukur saya bisa memberkati dia, saya bisa ya menikahkan dia. Karena apa? Sudah tahu kan dia gagal terus. Saya tidak mau. Saya panggil dia Ade. Saya tidak mau Jessica mau gagal terus. Saya mau Jessica, kamu harus kuat dan kamu nggak usah dengar kata orang. Karena apa? Jalanin rumah tangga kan kamu sama suamimu, bukan orang lain. Jadi saya tegaskan bahwa kamu harus pilih yang takut Tuhan, yang benar-benar mencintai Tuhan dan mencintai kamu dan anakmu. Dan hari ini dia ambil keputusan untuk menikah. Dan I'm happy, saya bisa menikahkan dia. Ya, mengharukan. Saya lihat kedua mempelai menangis. Artinya apa? Terharu kan? Ya, kok bisa ya? Jessica bisa mendapatkan suami yang benar-benar mencintai dia, tulus. Dan saya melihat suaminya ini sosok orang yang tulus, yang benar-benar mencintai Jessica apa adanya. Bahkan dia menerima El ya sebagai anaknya sendiri. Kalau tidak baik, nggak mungkin saya mau pertahankan hubungan sahabat sama dia. Karena baik, dan saya lihat Jessica, dia adalah, dan sekarang ini kan Jessica adalah anak rohani saya ya. Saya pastor, saya pendeta, dan dia adalah anak rohani saya. Saya harus selalu menasihati dia. Kalau dia salah, saya harus memberikan nasihat buat dia. Pasangan yang sangat serasi dan luar biasa. Kalau perjalanan cinta mereka, saya kenal Vincent, saya awalnya ragu. Wah, apakah benar ini pasangan suaminya Jessica? Saya lihat dari tatonya kayaknya jahat, galak. Tetapi ketika saya dekatin dia, saya lihat orangnya humble juga ya, baik. Nah, dia bisa membawa Jessica lebih dekat sama Tuhan. Karena saya pernah lihat Jessica kayaknya akhir-akhir yang dulu itu dia nggak begitu dekat sama Tuhan. Pas kena suaminya ini, wah luar biasa. Dia mulai dekat sama Tuhan dan rajin berdoa, rajin beribadah. Dan itu adalah waktu yang baiklah buat Jessica bahwa dia akan mendapat suami yang takut Tuhan. Dan terjadi. Jessica dibaptis 2 bulan lalu ya. Ya 2 bulan lalu. Setiap hari itu selama 2 tahun itu saya kirim ini rohani, siraman rohani kan tiap hari buat dia. Tetapi nggak ada respon. Tapi satu ketika dia minta dibaptis. Saya bilang, wah artinya apa? Dia udah mengerti. Artinya apa? Saya melihat bahwa suaminya ini, Vincent ini benar-benar mau supaya Jessica dekat sama Tuhan. Dan benar sekali suaminya ini dia dekat sama Tuhan dan dia boleh mengambil keputusan untuk menikah, dan hari ini sudah terjadi pernikahan. Ya, yang intinya mengundang ya karena lagi PPKM ini pandemi. Jadi intinya begini, saya mau mereka berdua ini mereka harus sah ya jadi suami istri, supaya jangan ada orang yang ngomong tentang mereka. Hari ini sah begitu, supaya tidak ada ngomongan dari orang lain lagi. Pokoknya seseorang mau dibaptis itu bukan dari orang ketiga, bukan orang lain, tapi dari diri dia sendiri. Dia mau nggak, ya kan? Dan memang Jessica itu dari hatinya sendiri, bukan dari orang lain. Saya pernah bukan Jessica cerita, tapi saya ragu. Saya bilang buat Jessica, nggak salah, kamu pilih. Itu kan banyak tatonya itu. Itu kan kayaknya galak itu, kamu lihat dulu, hati-hati loh, saya bilang buat dia. Sampai dia bilang, saya telepon dia diam sejenak. Saya bilang, kamu hati-hati loh, karena apa? Kamu pernah gagal. Kamu pilih yang benar, yang benar-benar mencintaimu. Jangan kamu lihat gantengnya, wah ganteng ambil, salah. Kamu pilih yang benar-benar mencintai Tuhan, sayangi Tuhan ya. Agamanya bagus, ya supaya kamu nggak bisa tidak kecewa. Saya bilang gitu ke dia, dan memang
Dan waktu berjalan saya lihat si Vincent ini pertama kali saya mulai ketemu dia, wow, humble, dan saya lihat memang benar dia sangat taat agama, dia sangat takut Tuhan. Dan dia bisa membawa Jessica ke arah pernikahan ini. Saya hanya datang untuk pemberkatan aja. Saya datang untuk memberikan, ya istilahnya ibadah peneguhan pernikahan. Tapi saya nggak tahu ibadah selanjutnya seperti apa lagi, saya nggak tahu. Dari keluarga aja, pihak laki-laki dan perempuan. Ya, ada 30 orang? Enggak sampai. Paling ada, ya ada 12, hanya 15 lah, 15 lah. Totalnya. Ya maksudnya nggak ribet lah. Di gereja dimanapun sama aja. Ya, yang penting sah. Saya mau, dan saya berusaha keras supaya apa, Jessica ini punya suami. Karena banyak orang ngomong, wah janda gagal. Saya katakan begini buat Jessica untuk supaya memberikan dia motivasi, semangat. Saya bilang, Jessica, ada nggak manusia yang gagal? Manusia nggak pernah gagal. Kalau nggak gagal dia jadi Tuhan aja deh. Kalau dia nggak gagal, semua manusia gagal, pasti gagal. Iya. Jadi saya bilang, Jessica, jangan kau gagal lagi ya. Ini terakhir untuk kamu. Dia menangis kan. Saya bilang, ya memang harus. Saya jadi bapak rohanimu sekarang ini. Ya, dan saya lihat dia punya perubahan luar biasa, dekat sama Tuhan. Sudah mulai berdoa, beribadah. Kalau resepsi, soalnya kan lagi PPKM pandemi, jadi saya nggak tahu. Tetapi rencananya ke depan mungkin ada resepsi, tapi belum tahu kapan. Ya baik, mereka baik. Saya ke Bali kemarin juga, Vincent bisa ngantar ke Elbara ke sekolah, bahkan olahraga dia ikut sama-sama. Artinya dia memang jadi bapak buat El dan suami yang baik buat Jessica. Ya. Antar cincin juga ya, Bu? Ya, El antar cincin. Nah, artinya ya memang itulah. Jadi sudah nggak ada abu-abu lagi, memang udah jelas, ya kan? Sudah jelas. Dan saya udah bilang ke mereka, saya kan kasih mereka punya Alkitab kan, saya bilang, saya ngomong ke mereka, dua-duanya nangis, air matanya tumpah. Saya bilang, ingat, 1 kali sampai mati, jangan gagal lagi. 1 kali sampai mati, saya bilang begitu. Ya. Jadi hanya mau, kalau ada masalah apapun nggak usah, masalah apapun tetap berjalan terus. Kalau rumah tangga nggak ada masalah, itu omong kosong, tipu itu. Pasti semua punya masalah, tapi pertahankan sampai mau. Nah, itu baru namanya rumah tangga yang sukses. Ya, saya doakan, saya berdoa supaya mereka tetap kuat, mereka tetap menjalani rumah tangga ya, yang benar-benar dalam Tuhan, mencintai Tuhan. Dan saya bilang ke mereka, mencintai Tuhan harus lebih utama dari manusia, dari suami, dari istri. Ketika kita mencintai Tuhan yang pertama dalam hidup kita, tidak ada kata cerai, tidak ada kata pisah. Yang ada yaitu rumah tangga kuat, hebat, dan luar biasa. Perasaan bangga dan bahagia tentu saja sangat dirasakan oleh Jessica Iskandar, yang mana penantian cerita cintanya kini melangkah ke arah kebahagiaan. Selain rasa bahagia, tentu saja perasaan yang sama turut dirasakan oleh sang kakak tercinta. Dan Jessica Iskandar mengatakan ada satu momen terhadap El yang membuat hati dan pikirannya terenyuh atas kedatangan Vincent dalam kehidupan mereka berdua. Seneng, aku kaget, tapi seneng, lebih ke seneng, gak nyangka, terharu gitu. Ya El juga ikut bahagia, seneng dia. Mama papaku seneng, terus mama papanya Vincent juga seneng. Semua bahagia. El sekarang kan dia rajin berdoa gitu. Dia kalau berdoa kan dia bersuara. Terus dia tuh berdoa. Dia doanya yes, I hope you will be my forever daddy gitu. Senang, bahagia, aku bersyukur. Terus berjuta rasanya. Mungkin awalnya kita berteman dulu. Terus dimana masa-masa aku tuh nganggap dia sebagai teman, dia nganggap aku sebagai teman. Terus ya udah, kita bisa jadi apa adanya diri kita aja gitu. Terus ketika aku udah mulai move on, terus dia bilang dia menyatakan cinta, menyatakan suka gitu, tertarik gitu. Itu kan aku bilang, aku begini, aku jelasin, aku butuh ini gitu. Kalau ya namanya lelaki, kalau serius pasti dia akan buktiin. Ternyata kan ya Vincent membuktikan keseriusannya gitu. Terus dia mampu merealisasikan ucapannya gitu. Jadi ya udah, dari situ kan
perlahan-lahan kita deket gitu. Jujur, aku juga jujur aja. Aku juga yang bikin aku yakin juga terutama karena aku kan sama El kan dari awal kan yang aku bilang aku nggak ada harapan sama sekali, nggak ada tujuan visi misi untuk aku pengen deketin si Jess nih atau gimana, enggak. Cuma karena aku emang suka anak kecil, emang kalau ada anak kecil atau kalau ada bayi apa segala pasti Vincent suka banget. Ya udah dari kenalan deket sama El, ngeklik sama El, terus anaknya juga lucu, abis itu mengalir pelan-pelan. Nah kalau udah klik, ya klik, nggak bisa bohong karena kan yang ngomong perasaan, bukan kata-kata lagi. Pertama mungkin karena nyaman, terus ngerasa aman. Vincent sosok yang bertanggung jawab, terus dia sayang sama El, sayang keluarga, family man gitu terus. Family man dong. Ini nih jawabannya, ini yang aku bangun rumah biar Mama Jess sehat tuh gara-gara dia. Are you happy? Yes. Are you happy, buddy? Is mom healthy? Yeah, right? You happy she's healthy? Is mom happy? Are you happy? You all right? Ini yang Dad. Jadi kan udah dia jawab. Jadi inilah alasannya kenapa aku mau berjuang. Bukan hanya buat sekedar ya yang aku bilang kan, pacaran doang. Maka keseriusan Vincent sudah dibuktikan dengan menikahi Jessica Iskandar. Selain telah menikahi Jessica Iskandar, Vincent pun telah membuat Jessica Iskandar merasa nyaman dengan cara menyediakan rumah untuk sang istri tercinta Jessica Iskandar dan juga anak tercinta mereka berdua, El Barak. Sebagai pria ya, yang aku diajarin sama bokap adalah ketika mau menuju ke tahap serius, yang terutama yang harus dilakukan adalah apa? Kuatkan fondasimu. Kalau fondasi nggak kuat, ya udah pasti ya bukan mau dibilang gagal atau apa ya, enggak. Cuma perjalanannya ke sana lebih sulit. Ya maksudnya fondasi harus kuat, tempat tinggal harus nyaman. Maksudnya Jess punya kok rumah di Bali, punya juga di Jakarta, tapi Vincent punya prinsip sendiri dari keluarga sih. Laki nggak boleh masuk ke rumah istri. Istri yang harus ikut suami. Lebih banyak bukaan, jendela besar gitu, terus view-nya sawah gitu.